Sakit Margo. Sebelumnya mewakili keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga dan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga atas dipanggilnya untuk menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk Ayunia Hirbasanti. Kami mencoba untuk menyusun acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kemudian nanti ada sambutan-sambutan. Sambutan pertama nanti dari wakil keluarga, nanti yang akan disampaikan langsung oleh beliau, suami dari Ibu Santi, Bapak Hermawan. Sambutan yang kedua dari wakil lingkungan RT 03 RW 02 Desa Tegalreja, Bapak Haji Arif Gondrong. Dan nanti setelah ibadah akan ada upacara kedinasan dari Dinas PDAM Cilacap, dan di situ nanti ada sepatah kata dari direksi PDAM. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu dan damai sejahtera untuk kita semua. Atas nama keluarga kami menyampaikan sekali lagi mohon maaf jika tempat tidak memungkinkan. Dan kita akan masuk pada sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Pak Hermawan. Sugeng siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh keluarga besar RT 3 RW 2, keluarga GKJ Cilacap, GKJ Lepadan Jagat, keluarga besar PDAM Kertawijaya Cilacap, keluarga besar Inspektorat, rekan-rekan OPD, alumni SMP 1, SMA 1, serta seluruh kerabat Handetolan, keluarga besar Bayib Samiarjo dan keluarga besar Solo, terima kasih, serta seluruh Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita naikkan puji syukur kehadiran Tuhan bahwa pada siang hari ini, kesempatan yang baik ini, kita semua mendapatkan karunia, rahmat, kesehatan, dan kesempatan boleh hadir di sini untuk memberikan penghormatan sekaligus kenangan buat istri serta anak-anak Debbie Grehan. Inilah saudara-saudara dari Mami yang juga akan menjadi saudara Mas Grian dan yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua di dalam acara hari ini, juga termasuk saat Mami Santi dalam proses bergumul atau bertanding dengan apa yang boleh diizinkan Tuhan dialami oleh Mami Santi. Dukungan, doa, dan support dari Bapak Ibu semua, saya menyaksikan sendiri itu sangat menguatkan. Walaupun beliau memang tidak ingin Bapak Ibu rekan-rekan melihat
bertemu dan kemudian merasa kasihan, karena pada prinsipnya aku ora loro, maka saya tidak ingin saudara, sahabat, rekan kerja melihat aku dan kemudian berpikir saya sakit, karena saya tidak sakit. Mungkin itu yang selama ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kok tidak ada kabar? Karena kami memang berprinsip aku rawat. Katakan Bapak itu. Selanjutnya saya atas nama istri memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya ada tutur kata, sikap, tindakan yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dibukakan pintu maaf kepada istri saya sehingga kemudian akan kembali kepada kita semua menjadi berkat bagi kita semua. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan acara hari ini dapat lancar, teriring doa dan salam dari kami. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat, kesehatan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua. Demikian kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Hermawan. Catatan kecil yang ada dalam batin saya adalah beliau, Mbak Santi yang saya panggil, tidak pernah menunjukkan kesedihan dan tidak pernah mau melihat siapapun teman-teman saudara ataupun yang kenal beliau ikut sedih. Beliau bertahan, berjuang, bergumul 5 tahun menghadapi sakitnya. Sambutan yang kedua kami minta untuk Wakil dari Lingkungan RT 03 RW 2 Desa Tegalreja Bapak Arif Romjot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para yang hadir dalam pertemuan ini dari manapun pula, terutama keluarga Bapak Himawan dan seluruh keluarga besarnya, kami atas nama dari masyarakat sekitar, yaitu Paguyuban Pangrukti Layon dari RW 2 dan RW 5, turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Anyelir Hirbasanti. Kami di sini karena beliau sejak kecil berada di sini biasa memanggil dengan Mbak Santi, gitu ya. Tadi setelah dijelaskan begitu gamblang dari suami beliau Mas Himawan yang didampingi putra putri dan kakak beliau, memang menjadikan kaget bagi kita semuanya. Walaupun sekali lagi kematian bukan masalah sakit atau tidak sakit, siapapun bisa mengalami dalam kondisi yang tentunya berbeda-beda. Bahkan beliau, Mbak Santi, menyatakan tidak sakit. Memang hidup itu adalah ujian, ujian dari Yang Maha Kuasa. Kalau dibilang sakit, ada orang yang sehat merasa sakit,
Orang sakit justru merasa sehat karena bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi titik akhir dari kehidupan dunia telah ditentukan, maka itulah yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kami dari lingkungan, selain ucapan duka cita, yang tidak kalah penting justru keluarga yang ditinggalkannya. Mas Himawan, tegarlah, putra putri panjenengan siap bersama-sama mendampingi ketegaran ini, termasuk kakak-kakak dari Mbak Santi, termasuk Eyang Putri, yang perlu kita benar-benar berikan semangat yang lebih tinggi. Dan kami yakin, karena keyakinan kepada Yang Maha Kuasa itulah bahwa ini peristiwa yang terbaik yang memang harus dilalui. Kami yakin bisa tegar dalam menghantarkan Mbak Santi untuk istirahat penuh kedamaian. Rest in peace. Itulah mungkin yang perlu kita dorong bersama. Dan pelajaran bagi kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, bagaimana persiapan kita menuju hari-hari nanti yang telah ditentukan bagi kita masing-masing. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa berbuat yang lebih baik, sehingga di sisi Yang Maha Kuasa benar-benar menjadi hambanya yang baik untuk nanti bisa menghadap kepadanya. Untuk itu, bagi diri kami pribadi juga berharap dorongan semua pihak. Peristiwa ini adalah pelajaran hidup yang luar biasa yang harus kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Terutama keluarga Bapak Himawan, masyarakat berusaha memberikan penghormatan yang terbaik, termasuk dalam hal membantu pelaksanaan penghormatan terakhir untuk mengantarkan beliau Mbak Santi. Namun tentunya di sana di sini banyak dari warga kita ada berbagai kekurangan, mohon kiranya dimaafkan. Untuk kita semuanya yang hadir maupun mungkin yang tidak sempat hadir, tentunya dengan penuh keikhlasan pula memberikan maaf kepada beliau Mbak Santi. Tapi kami yakin tidak ada kesalahan-kesalahan yang berarti sehingga melapangkan jalannya kembali ke alam sana menghadap Yang Maha Kuasa, sehingga semuanya menjadi kebaikan demi kebaikan. Dan mari kita yang masih ada di dalam dunia nyata ini, kita berupaya tetap menjalin persahabatan dengan baik sehingga semuanya bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Saya kira demikian. Sekali lagi semangat Pak Himawan dengan seluruh keluarga besarnya. Ini yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Atas nama lingkungan, barangkali lingkungan justru barangkali ada kekurangan dalam hal support kegiatan ini atau peristiwa ini, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih semuanya, semoga menjadi kebaikan kita dalam mengantarkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Arif Ramdan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki tatanan ibadah untuk saudara kekasih kita Ibu Anyelir Hirbasanti, dan nanti akan dilakukan secara agama yang diakui dan dipercayai oleh Ibu Anyelir Hirbasanti dan keluarga secara agama Kristen. Kami mohon dengan hati terbuka
jiwa yang terbuka, minta dukungan dari Bapak Ibu yang berbeda keyakinan. Kita akan masuk ibadah yang akan dipimpin oleh beliau, Ibu Pendeta Risma Eka Wulandari, Sarjana Sains Teologi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus keluarga besar Ibu Anyelir Herbasanti, demikian pula seluruh pelayat yang saat ini hadir. Shalom. Mari bersama-sama kita memulai ibadah upacara untuk kita bersama-sama menghantarkan saudara kita yang terkasih Ibu Anyelir Herbasanti. Kita naikkan pujian di buku halaman 11, di buku halaman 11 suplemen 29. Ya Tuhan, di tengah suasana duka cita ini, ajarkanlah kami juga untuk mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, karena Engkau memberikan kami kesempatan menuntun setiap langkah kami sampai ke rumah duka ini dalam keadaan selamat. Kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami, terkhusus keluarga besar Ibu Anyelir Herbasanti. Tuhan, kami bersama-sama akan memulai ibadah bergabungan di rumah duka ini. Kiranya peribadahan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi nanti kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang meneguhkan, menghiburkan setiap kami yang saat ini merasakan duka. Ajarkanlah kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikannya, Tuhan, mampukanlah sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan terlebih dahulu persembahan pujian yang kiranya nanti bisa menghibur keluarga yang saat ini berduka. Pujian yang berjudul Pelangi Kasih dari paduan suara GKJ Cilacap. Saya persilahkan. Di balik duka yang saat ini dirasakan oleh keluarga dan juga setiap kita yang hadir di tempat ini, ada pelangi kasih dari Tuhan yang kiranya dapat membuat kita semakin kuat di dalam menjalani, melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan ini, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Yang demikian bunyinya, Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa orang yang terlihat lemah lembut, begitu ya. Yang jelas itu bukan saya ya. Orang yang terlihat lemah lembut adalah orang yang memang lemah, begitu ya. Lemah. Sedangkan orang yang terlihat gagah, gitu ya. Orang yang cekatan itu berarti orang yang sudah pasti kuat. Apakah betul demikian Bapak Ibu Saudara? Tidak. Setuju nggih? Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian pula saudara kita, Ibu Anyelir Herbasanti. Kalau Bapak Ibu Saudara ya, mengenal Ibu Anyelir Herbasanti, bagaimana orangnya? Lemah lembut ya. Keluarga pun juga mengenal Ibu Santi demikian. Leres nggih? Betul nggih Bapak Ibu? Orang yang lemah lembut. Anak-anak, suami, kakak, ibu, bahkan saudara, keluarga besar, tetangga samping kanan kiri pun mengakui bahwa Ibu Anyelir Herbasanti ini orang yang lemah lembut. Tetapi Bapak Ibu Saudara tadi seperti di awal ya, orang yang lemah lembut itu bukan berarti ringkih atau lemah. Saudara kita yang terkasih, Ibu Santi, Ibu Anyelir Herbasanti adalah sosok yang begitu tangguh, sosok yang begitu kuat. Terlepas tadi disampaikan oleh suami, keluarga besar, bahwa ya jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai nanti orang yang melihat saya kemudian menjadi sedih, begitu ya. Realitanya Bapak Ibu Saudara, Ibu Anyelir Herbasanti sungguh sangat tangguh di dalam menghadapi sakit yang selama ini diderita. Ketika barangkali medis, dokter mungkin sudah hampir menyerah, begitu ya. Tetapi tidak demikian dengan saudara kita yang terkasih, Ibu Anyelir Herbasanti. Sakit, derita, ujian apapun yang dialami tidak membuat dia berputus asa. Ibu Anyelir Herbasanti tetap tatak begitu dan mengusahakan berbagai macam terapi dan lain sebagainya, semata-mata agar saudara kita ini bisa kembali pulih, bisa kembali tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, anak, saudara ya. Dan juga kalau di GKJ Cilacap, Bu Anyelir Herbasanti masih tercatat sebagai majelis diaken. Saudara-saudara yang terkasih, ini sungguh luar biasa sekali. Di balik sosoknya yang lemah lembut, yang kalau ngendiko itu halus sekali, begitu ya. Tetapi sosok yang kita kenal ini begitu kuat, begitu tangguh. Bahkan tidak mau orang yang dia kenal merasakan sedih, merasakan kepedihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Santi pada akhirnya bukan kemudian berputus asa, bukan kemudian semplah, bukan kemudian menyerah, sehingga saat ini kita berkumpul di tempat ini, tidak. Tetapi kita meyakini bahwa ini semua adalah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Tuhan yang ngersakaken Bu Santi saged leren ngaso, bisa beristirahat dari jerih lelahnya selama ini. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, selama beberapa waktu cukup lama Bapak Ibu Saudara, saudara kita ini berjuang begitu luar biasa. Ya karena sakitnya, kemudian dia juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tiba saatnya bagi saudara kita, Ibu Anyelir Herbasanti, untuk bisa kembali beristirahat, berjumpa dengan Sang Pencipta. Dalam bacaan kita tadi tertulis, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Agak beda ya Bapak Ibu Saudara dengan terjemahan tadi. Benar, jawab Roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Bu Santi dipanggil kembali menghadap Tuhan.
semasa dia melayani. Bukan hanya melayani sebagai majelis gereja, sebagai diaken, tetapi semasa hidupnya Bu Anyelir Herbasanti melayani keluarganya, anak-anak, suami, orang tua, sanak saudara, orang-orang di samping kanan kiri, bahkan di pekerjaannya. Sehingga di dalam sakitnya, di dalam kelemahannya, dia tetap mau memperjuangkan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan tadi, berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Mereka akan berhenti bekerja keras. Mereka akan dikaruniai berkat yang begitu luar biasa, yang saat ini kita yakini Bu Santi sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah tidak lagi merasakan penderitaan, perjuangan yang begitu luar biasa secara badani. Bu Santi saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Akan tetapi ya wajar ketika orang ditinggalkan oleh orang yang dikasih, pasti merasakan duka, pasti merasakan sedih. Sepertinya tidak ada itu orang yang kehilangan orang yang dikasih itu malah berbahagia, benar-benar berbahagia gitu ya. Pasti akan merasakan duka, pasti akan merasakan sedih. Tetapi mari kita terus mengingat juga bahwa perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, keluarga saat ini masih panjang. Tuhan masih menghendaki Bapak Ibu Saudara, anak-anak Mbak Gebi dan juga Mas Krian serta kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Mari kita sebagaimana Bu Santi terus melayani Tuhan, baik itu di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di gereja, di lingkungan dimanapun kita berada, sebagaimana yang diteladankan oleh Ibu Anyelir Herbasanti semasa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus Ibu Endang Hartanti Toyib, kemudian juga Bapak Hirmawan, Mbak Gebi, Mas Grehan, dan juga seluruh keluarga besar, dan juga setiap kita yang saat ini hadir. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara. Saat teduh cukup, Samudra Hidup, persembahan pujian kembali dari paduan suara GKJ Cilacap. Saya persilakan. Hidupku
samudra hidup yang ada banyak sekali badai, ujian, cobaan yang tidak akan pernah berhenti. Kita merindukan, kita didampingi, disertai, dituntun oleh Allah untuk kita tidak ditinggalkannya. Mari saudara-saudara, kita naikkan pujian di halaman 10. Pujian di buku halaman 10, suplemen 27. Sungguh bersyukur ketika siang hari ini kami bersama-sama dapat melaksanakan ibadah perkabungan untuk saudara kami yang terkasih almarhum Ibu Anyelir Herbasanti. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami lakukan bersama dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama dapat semakin meneguhkan kami, terkhusus keluarga yang saat ini berduka. Ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia, sehingga di dalam kehidupan kami mau terus melayani Engkau. Sebagaimana Ibu Santi semasa hidupnya tidak pernah berhenti melayani Engkau lewat kehidupannya sehari-hari. Tuhan yang penuh kasih, pada siang hari ini kami mohonkan berkat untuk keluarga yang saat ini ditinggalkan. Keluarga yang saat ini sungguh merasakan duka, sungguh merasakan kepedihan. Suami, anak-anak, ibu, kakak, andai tolak yang ditinggalkan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan hiburkanlah mereka. Terkhusus Bapak Hirmawan ya Bapak, yang selama ini mendampingi dengan penuh kesetiaan. Tuhan tetap berikan kekuatan bagi saudara kami ini untuk melanjutkan kehidupan pemberian-Mu ya Bapak, untuk tetap bisa mendampingi, merawat anak-anak yang Kau percayakan kepada saudara kami ini. Demikian pula Gebi serta Krehan. Tuhan berkati mereka ya Bapak satu persatu, di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam mereka belajar, di dalam mereka meraih cita-cita dan mimpi mereka. Kami yakin ya Bapak, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Masa depan mereka sudah Engkau rancangkan sedemikian rupa. Demikian pula Ibunda yang terkasih, Ibu Endang Hartati Toyib. Demikian pula keluarga besar yang saat ini sungguh merasakan duka. Tuhan, Engkau sudah memanggil putri yang dikasih untuk menghadap-Mu. Tuhan tetap berikan kekuatan bagi orang tua kami ini ya Bapa. Tuhan, jangan biarkan saudara kami berjalan seorang diri. Jangan biarkan saudara kami berputus asa di dalam melanjutkan kehidupannya. Dan kiranya Ibu Endang Hartati Toyib beserta keluarga besar tetap senantiasa hidup di dalam kerukunan, tetap senantiasa hidup di dalam cinta kasih, saling mendukung satu sama lain.
Tuhan, ampunilah juga setiap kami, baik itu keluarga, baik itu tetangga kanan kiri, baik itu sahabat, teman, warga, jemaat. Di dalam kami selama ini bergaul dengan Ibu Anyelir Herbasanti, ada banyak kesalahan yang mungkin tanpa sengaja atau bahkan kami sengaja perbuat. Tuhan, ampunilah kami. Dan di dalam kami merawat, di dalam kami mendampingi, di dalam kami menyemangati, ada banyak kekurangan. Tuhan, mampukanlah kami ya Bapa, untuk di kemudian hari kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan yang penuh kasih, sebentar lagi kami bersama-sama akan mengakhiri peribadahan di rumah duka ini. Kami akan melanjutkan peribadahan upacara di pemakaman Arimatea. Tuhan tuntun sertai kami, sampaikan ke tempat tujuan dalam keadaan selamat, untuk kami bersama-sama memakamkan Ibu Anyelir Herbasanti almarhum di tempat peristirahatan terakhir. Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam yang jahat. Dan jikalau ada di antara kami akan kembali pulang ataupun melanjutkan aktivitas di sisa hari pemberian ini, Tuhan sertai kami juga. Sampaikan ke tempat tinggal kami dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa, harapan, permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah di rumah duka ini. Kita pujikan nyanyian di halaman 15. Pujian di halaman 15, suplemen 67. Jangan kau cemaskan hidupmu, Bapamu menjaga. Sayangnya teduhlah hatimu, Bapamu menjaga. Kita pujikan bait yang keempat. Dalam susah dan pencobaan, Bapamu menjaga. Sebagaimana pujian tadi, dalam kehidupan kita, dalam susah dan pencobaan, Bapa kita, Allah kita yang penuh kasih akan menjaga kita, menyertai kita, terkhusus keluarga yang berduka. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili jemaat dan juga Majelis Gereja Kristen Jawa, aku iki Pepadang Jagat Cilacap, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dari Ibu Anyelir Herba
Santi. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan saudara sekalian dan menghibur saudara sekalian dan memberkati. Saya serahkan kembali kepada penata acara. Terima kasih untuk Bu Pendeta Krisna. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah telah selesai dan nanti akan ada penutupan bagi. Kami minta untuk semua keluarga besar, Bapak Anugrah Punyasianta, Ibu Saskia Bova, dan Pak Hermawan untuk bisa di samping peti. Mas Dinda, maaf bisa di samping peti semua nanti. Setelah penutupan peti nanti ada upacara kedinasan yang akan ada di luar. Jadi nanti kami mohon dengan hormat dan sangat ibu-ibu dan bapak yang ada di posisi di sebelah kanan bisa dikosongkan sampai depan, bisa dikosongkan agar ambulan bisa mundur. Yang kemudian juga nanti rute yang akan dilalui adalah MT Haryono di Panjaitan sampai belok kiri ke arah alun-alun Jenderal Sudirman, lurus sampai perempatan Wahidin Bandengan, belok ke kanan gitu. Dan yang kemudian yang terakhir nanti akan ada ibadah penguatan dan ucapan syukur jam 6 sore. Dengan sangat dari keluarga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan dukungan doa untuk keluarga besar Bapak Ibu Hermawan. Nah, kita akan ada penutupan peti, monggo yang ya, monggo bisa pengorbanan terakhir biar agak cepat untuk putar pintu belakang ya Bapak Ibu, langsung ke belakang, langsung keluar. Jadi tidak kembali ke pintu depan. Yang sewa yang di belakang untuk dikosongkan.
ya. Ini cukup ya. Jadi terakhir dari ini akan ada satu nanti foto keluarga terus akan dibawa keluar. Oke. Mas Hermawan sama Debbie sama Gehan bisa posisi di depan. Ibu sakit posisi depan kalian sama Om Boma, Om Dinda. Mohon izin pada Bapak Ibu penasihat dari karyawan karyati Perumda untuk dapat mempersiapkan diri untuk barisan menghadap seperti Pak Subur ini, menghadap ke barat. Oh, ke selatan. Silakan untuk Bapak Ibu dari karyawan karyati Perumda Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap untuk dapat baris dua sap menghadap ke utara, selatan. Lagi 1, 2. Untuk Bapak Ibu Perumda menguasap ke belakang. 1. Kuasa. Untuk tim pengusung mempersiapkan diri. Pengusung tadi siapa? Pengusung jenazah. Banduki masuk. Bantuki masuk. Anak-anak. Om Dinda? Ya. Ya. Bisa mundur untuk Bapak Ibu Pak Iwan dari maju ke Perumda. depan. Karena saat lagi akan diadakan upacara pemakaman Ibu almarhumah Anjali Debasanti ke Kerkop Cilacap. Terima kasih. Terima kasih. Siap ya, kita tutup ya. Posisi Apa? Oke, Ini tutup langsung keluar. Om, satu lagi keluarga Solo sama Om Hermawan. Keluarga Solo semua. Silakan keluarga Solo dulu. Biar nggak ada yang ketinggalan Iya, sama kita keluarga fotonya. Solo. Pak Yoman sama putra putri tetap. Terakhir ini. Ya, siap. Oke, kita hitungan ketiga. 1, 2. Sekali lagi maaf. 1, 2. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dimatikan dulu, Bapak. Dimatikan dulu. Tangan. Diangkat dulu, diangkat terus. Terima dulu, Pak. Awas. Awas, sini dulu. Terima dulu yang atas, terima dulu. Yang atas dulu, terima dulu. Atas dulu, terima dulu. Terima dulu, diangkat dulu, diangkat. Sudah siap keluarga semua? Ponakan, kakak, adik, anak. Mau pegang lagi, Mas? Sudah, siap. Semua ikhlas ya. Kami tutup ya. Mas Wawan, Adek, Om Mama, mungkin, ya. Ya, kok sendiri kan? Mendingan begini. Nah, gitu. Ini nggak apa-apa.
Nah ini gimana ini? Ya, tema tengah, tema tengah. Diangkat, panggul apa mau di? Panggul, ya, panggul ya, panggul, yuk. Arian. Acara pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Anyelir Herbasati SI telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Almarhumah Ibu Anyelir Herbasati SI, Kepala Subbagian Pelayanan dan Pemasaran pada bagian Hublang dan Humas Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Yang terhormat Direksi Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu para petajia serta keluarga duka yang kami hormati. Sebelum upacara pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Anyelir Herbasati SE dimulai, kami sampaikan untuk petugas upacara pada siang hari ini. Bertindak selaku pembina upacara, PJS Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Pemimpin upacara Sigit Prio Subagio SI, pembawa acara Sri Rezeki Wahyuningsih SIP, pembaca riwayat hidup Rian Kristiawan SIP, pengusung jenazah karyawan Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Upacara pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Anyelir Herbasati SE menuju pemakaman Kerkop Cilacap hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di pemakaman Kerkop Cilacap. Diawali dengan sambutan penyerahan jenazah dari wakil keluarga duka disampaikan oleh Bapak Hirmawan Dani Anggoro. Terima kasih. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya mewakili keluarga almarhumah Anyelir Herbasati SE, pegawai Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada jenazah almarhum Anyelir Herbasati Sarjana Ekonomi kepada Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
Dan selanjutnya untuk diadakan pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Terima kasih. Yang kemudian diterima oleh Bapak PJS Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 atas nama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, saya terima jenazah almarhumah Anyandir Herbasanti Sarjana Ekonomi. Selanjutnya akan kami adakan upacara pemberangkatan secara kedinasan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap, gerak. PJS Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap selaku pembina upacara berkenan mengambil tempat. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara pemberangkatan jenazah almarhumah Anyandir Herbasanti. Siap. Lanjutkan. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhumah Anyandir Herbasanti. Siap. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah. Riwayat hidup almarhumah. Nama Anyandir Herbasanti Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Jayapura 22 Oktober 1976. NIPA 166010776. Pangkat golongan ruang staf tingkat 1 C4. Pendidikan S1 Ekonomi Manajemen. Jabatan Kepala Subbagian Pelayanan dan Pemasaran. Unit kerja Bagian Hublang dan Humas. Alamat rumah Jalan Kantik nomor 45 RT 3 RW 2 Tegareja Cilacap Selatan. Wilayah jabatan 1. Bergabung dengan Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap pada tanggal 12 Maret 2001. 2. Staf Subbagian Administrasi Umum pada bagian umum pada bulan Maret 2001 sampai dengan Juni 2001. 3. Staf Subbagian Kasir pada bagian keuangan pada bulan Juni 2001 sampai dengan 20 Desember 2005. 4. Staf Bagian Administrasi Sekretaris Direktur pada bagian umum pada bulan Desember 2005 sampai dengan April 2006. 5. Staf Subbagian Administrasi Umum pada bagian umum April 2006 sampai dengan Desember 2013. 6. Staf Subbagian Humas dan Hukum pada bagian hubungan masyarakat Desember 2013 sampai dengan Februari 2014. 7. Staf Subbagian Pelayanan dan Pemasaran pada bagian Humas Februari 2014 sampai dengan Januari 2016. 8. Staf Subbagian Umum pada bagian umum Januari 2016 sampai dengan Juni 2020. 9. PLT Kepala Subseksi Umum dan Keuangan pada cabang kota bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2021. 10. Kepala Seksi Umum pada cabang Kroya bulan Mei 2021 sampai dengan November 2021. 11. Kepala Subbagian Pelayanan dan Pemasaran pada bagian Hublang dan Humas bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini. Dilahirkan di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 1976. Putri dari almarhum Bapak Insinyur Thoyib Samiharjo dan Ibu Engkang Hartati. Meninggalkan seorang suami Bapak Firmawan Gani Anggoro dan 2 orang putra-putri, yaitu Gabriela Samaradani dan Grehan Abinaya Dani. Meninggal hari Senin tanggal 21 Juli 2025 di Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto karena sakit. Cilacap 22 Juli 2025. Pembacaan selesai. Sambutan PJS Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahat tempat. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Hermawan dan keluarga besarnya, yang saya hormati rekan-rekan Bunda Republik Indonesia dan Bapak Siasin. Pertama mendapatkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul hari ini di rumah duka almarhumah Ibu Anjir dari Pasangka. Perlu saya sampaikan, almarhumah bergabung di Berundang Berita Kecamatan Cilacap sudah 24 tahun 4 bulan. Kebetulan ini satu angkatan dengan saya. Beliau pribadi yang baik, pribadi yang sangat santun, ramah lembut. Sekarang posisi terakhir di kepala sub bagian humas. Kalau ada aduan menunjukkan pelanggan yang tadinya emosional, waktu yang cukup lama 24 tahun 4 bulan sudah mewarnai BDN sampai sekarang ini. Sumbangsinya sudah banyak sekali. Ini BDN kegiatan itu terbaiknya. Saya mohon teman-teman program nanti bisa sampai ke pemakaman terakhir dan diberi mudah-mudahan semoga Ibu Anjir almarhumah Ibu Pasangka bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang terbaik dan keluarga yang tinggalkan rumah dan keluarga yang kita diberi ketabahan keikhlasan sehingga dapat melanjutkan kehidupan yang lebih dekat. Di depannya lebar, saya ucapkan selamat jalan Ibu Anjir dari Pasangka. Semoga jalan yang terbaik dan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhumah Anjir Pasangka. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara keberangkatan telah selesai. Bubarkan. Pembina upacara berkenan kembali ke tempat. Demikian tadi prosesi acara pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Anjir Herbasanti SE. Selamat jalan rekan kita, teman kita, sahabat kita tercinta. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik dan kedamaian dalam peristirahatan abadi, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Terima kasih kepada para pentaksiah yang telah berkenan hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah Ibu Anjir Herbasanti SE. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pemberangkatan jenazah kami serahkan kepada keluarga almarhumah Ibu Anjir Herbasanti SE. Bubar, jalan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang.
Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi
indah pada waktunya. Oh, semuanya kan jadi indah pada waktunya. Memelihara kehidupannya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Masa depan yang Kau sudah rancangkan sedemikian rupa, dan kami yakin yang Engkau keluarga besar Ibu Angelin Herbasar senantiasa hidup dalam kerukunan, senantiasa hidup dalam cinta kasih, saling mendukung sampai kapan. Kami juga berdoa bagi seluruh layak sanak saudara, rekan kerja yang saat ini tentu masih merasakan duka, merasakan kehilangan yang luar biasa. Tetapi mampukan kami juga ya Bapa untuk bisa menjadi sahabat, menjadi teman bagi keluarga yang saat ini berdiri. Dan jika sebentar lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ini, kami akan kembali pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan bimbinglah sertai kami, sampaikan ke tempat tujuan kami dalam keadaan selamat untuk kami melanjutkan aktivitas kehidupan penghidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat pertolongan dari Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan doa penghiburan atau Kriston akan diadakan